Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan sedikit menjelaskan mengenai hibridisasi kacang hijau. Seperti yang kita tahu, keragaman genetik merupakan salah satu aset penting kegiatan pemuliaan. Upaya memperbesar keragaman genetik dapat dilakukan melalui introduksi bahan genetik dari luar negeri, mengoleksi genetik lokal, mutasi gen, persilangan, dan rekayasa genetik. Persilangan merupakan salah satu cara memperbesar keragaman genetik melalui perpaduan sifat tetua untuk mendapatkan suatu varietas baru yang diharapkan. Salah satunya pada kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tanaman ini membentuk bunga pada bagian terminal dan tunas samping. Bunga kacang hijau termasuk ke dalam golongan hemaprodit, yaitu berkelamin sempurna. Bentuk bunga kacang hijau seperti kupu-kupu dan berwarna kuning. Tipe penyerbukan kacang hijau adalah menyerbuk sendiri. Sebelum melakukan persilangan harus mengetahui struktur bunganya. Struktur bunga kacang hijau yaitu 5 mahkota yang terdiri dari 2 mahkota luar, 1 kil, dan 2 mahkota dalam. Dalam kil terdapat 10 buah benang sari dan 1 buah putik bunga. Tangkai sari akan mencapai panjang maksimal saat serbuk sari telah matang. Kotak sari akan berkumpul di sekitar stigma atau kepala putik. Kil ini tidak mekar seperti mahkota luar dan dalam dan cenderung menutup. Di ujung bagian kil terdapat celah yang diduga sebagai faktor pendukung terjadinya penyerbukan silang dari bunga tanaman kacang hijau. Bunga kacang hijau banyak mekar sekitar pukul 5-8 pagi dan semakin berkurang di atas jam 9 pagi. Proses penyerbukan terjadi pada malam hari sehingga pada pagi harinya bunga akan mekar dan pada sore hari menjadi layu. Waktu kematangan antara putik dan benang sari berbeda. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Marker yang permanen untuk menuliskan identitas. 2. Label kedap air digunakan untuk melabeli atau memberi identitas bunga yang telah disilangkan. 3. Pinset ujung runcing untuk memudahkan proses kastrasi dan emaskulasi. 4. Gunting kecil untuk melakukan kastrasi. 5. Wadah kecil untuk menampung polen yang akan digunakan untuk penyerbukan. Tahapan kedua adalah kastrasi dan emaskulasi. Apa sih kastrasi dan emaskulasi itu? Kastrasi yaitu menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu proses persilangan, seperti bunga atau polong. Sedangkan emaskulasi yaitu membuang alat kelamin jantan agar tidak terjadi selfing menggunakan pinset yang tajam dengan membuang benang sari dari kil. Hal ini harus diperhatikan untuk kastrasi dan emaskulasi, yakni waktu dan bunga yang digunakan. Yang pertama adalah waktu. Kastrasi dan emaskulasi dilakukan 1 hari sebelum penyerbukan, yakni pada pukul 3 hingga 6 sore. Yang kedua, bunga. Bunga yang digunakan adalah bunga yang akan mekar, yang mekar pada keesokan harinya, agar terhindar dari kontaminasi. Tahap yang ketiga adalah penyerbukan. Hal yang harus diperhatikan selama penyerbukan yaitu: yang pertama, waktu penyerbukan yang efektif dilakukan pada pukul 6 hingga 8 pagi, di mana polen masih viabel dan putik sudah reseptif. Yang kedua, yaitu menggunakan bunga yang sudah mekar dan sudah diemaskulasi sehari sebelumnya. Yang ketiga, penyerbukan dilakukan dengan menempelkan serbuk sari yang sudah dikumpulkan dari tetua jantan di atas kepala putik yang dikeluarkan dari kil. Dengan bantuan pinset, kemudian kepala putik diselubungi lagi dengan kil. Hal ini guna menghindarkan putik terkontaminasi. Tahap yang keempat adalah isolasi. Nah, ketika saat penyerbukan tadi, putik sudah diselubungi kembali oleh kil, putik cukup diselubungi oleh kil saja, dan bagian kil sendiri akan lepas seiring dengan pembentukan polong. Tahap kelima yakni pelabelan. Setelah itu, kita beri label pada anak tangkai bunga yang disilangkan, yang telah berisi identitas tetua dan tanggal persilangan. Label dan marker gunakan yang tahan air, agar tidak hilang ketika terjadi hujan dan dapat tahan lama. Jika bisa, dilakukan sebelum penyerbukan, gunanya untuk mengurangi guncangan pada tangkai bunga yang telah disilangkan agar terhindar dari kegagalan penyerbukan. Selanjutnya adalah tahap ke-6, yakni pemanenan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari semua tahap. Setelah 5 tahap yang tadi, sudah deh kita tinggal panen.
Tapi nggak semuanya ya yang kita panen. Karena polong yang bisa dipanen adalah yang sudah masak fisiologis. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya adalah warna polong yang sudah menghitam atau sekurang-kurangnya berwarna kuning jerami, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, udah jelas belum nih penjelasan mengenai persilangan kacang hijau? Kalau masih ada yang belum jelas, silakan ya tinggalin komentar di kolom di bawah. Sekian dari kelompok 14, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.